Shalom saudaraku, kita jumpa lagi pada hari yang ke-37 dalam renungan kita bersama, dalam doa bersama, 40 hari doa bersama, dan hari ini adalah tanggal 8 Februari. Kita memuji Tuhan untuk sudah sejauh ini Tuhan memimpin kita. Dan tema firman Tuhan pada hari ini ialah mengapa Tuhan izinkan penderitaan, diambil dari ulangan 8 ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat renungan yang akan kami renungkan bersama. Mengapa Engkau mengizinkan penderitaan dalam hidup kami? Kami siap mendengar Engkau dan siap melakukan dalam nama Yesus. Amin. Ya, kehidupan setiap manusia di dunia ini sangat unik. Terkadang mengalami sukacita, namun juga terkadang mengalami kesusahan atau penderitaan. Ketika manusia mengalami hidup sukacita, maka nyamanlah jiwanya. Energi positif dan hidup menjadi sangat dinamis karena menganggap tidak ada persoalan, pergumulan, penyakit yang diderita, semuanya aman. Hidup itu terasa enjoy dan sangat menyenangkan dan menyegarkan. Seakan-akan hidup ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, apalagi untuk Tuhan. Sebaliknya berbeda dengan sebagian umat manusia yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan. Akan ada situasi yang terbalik dengan manusia yang mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Ia akan banyak mengeluarkan energi negatif, ia akan mengeluh, bersungut, hilang pengharapan, masa depan tidak ada, khawatir akan apa yang akan dimakan, diminum, mengalami stres, depresi, sehingga dapat mengalami gangguan kejiwaan karena begitu berat kesusahan ataupun penderitaan yang dialami. Bagaimana kita menyikapi ketika kita mengalami penderitaan? Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan untuk hidup tidak bercacat dan ditentukan untuk menjadi anaknya. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kita dipilih sejak semula untuk diselamatkan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Kita dipilih untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris. Yakobus 2 ayat 5. Apa maksud Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan? Dalam ulangan 8 ayat 3, Tuhan Allah menginginkan supaya umatnya atau anak-anaknya satu, tetap menjaga kerendahan hati di hadapan Tuhan, ayat 3a. Yang kedua, tetap kuat dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit, ayat 3b. Yang ketiga, semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, ayat 3c. Yang keempat, tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, baik di saat senang maupun di saat susah, ayat 3d. Amin, ditulis oleh hambanya KS. Kita akan berdoa untuk pokok doa kita hari ini. Yang pertama, kita mendoakan pelayanan literatur dan digital di abad ke-21 ini agar bisa bertumbuh secara dewasa dalam iman Kristen sehingga dapat menghasilkan karya-karya rohani yang dapat memberkati masyarakat Kristen Indonesia. Yang kedua, kita berdoa bagi para penulis Kristen Indonesia agar melalui talenta menulisnya, mereka memiliki visi dan misi yang jelas untuk memuliakan Allah dan membangun iman para pembaca melalui tulisan-tulisannya. Yang ketiga, kita berdoa untuk lembaga-lembaga literatur Kristen di Indonesia, baik yang bergerak di bidang pelayanan, literatur cetak seperti Kalam Hidup, LAI, Gandum Mas, Kalam Hidup, BPK, Gunung Mulia, dan juga Kanisius, Immanuel, dan lain-lain. Maupun yang bergerak di bidang pelayanan digital di media sosial seperti YouTube, FB, dan media sosial lainnya. Yang keempat, kita berdoa untuk studio BPP GKII sehingga dapat melakukan pelayanan digital sehingga banyak jiwa atau suku digital dapat dijangkau. Mari kita bawa pokok-pokok doa ini ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Hari ini kami mengangkat pelayanan literatur dan digital di abad ke-21 ini. Kiranya bisa bertumbuh secara dewasa dalam iman Kristen sehingga dapat menghasilkan karya-karya rohani yang dapat memberkati masyarakat Kristen Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk perkembangan zaman modern dan digital pada masa kini. Kami sungguh melihat penyebaran berita kabar baik bisa lebih cepat. Yang kedua, kami berdoa Tuhan bagi para penulis Kristen Indonesia agar melalui talenta menulis yang telah Tuhan berikan, Engkau berikan visi, Engkau berikan misi yang jelas untuk memuliakan Engkau, serta membangun iman para pembaca melalui tulisan-tulisan yang Kau izinkan mereka torehkan. Yang ketiga, kami berdoa juga untuk lembaga-lembaga literatur Kristen di Indonesia, baik yang bergerak di bidang pelayanan literatur cetak seperti Kalam Hidup, Lembaga Alkitab Indonesia, Gandum Mas, Kalam Hidup, BPK Gunung Mulia, Kanisius, Immanuel, dan lain-lain.
maupun yang sedang bergerak di bidang pelayanan digital di media sosial seperti YouTube, FB, dan media sosial lainnya. Kami memohon rahmat-Mu dan berkat-Mu ya Allah Bapa. Turun atas setiap lembaga ini dan setiap kegiatan yang diadakan yang tujuannya untuk memajukan Injil, untuk menyebarkan kabar baik, untuk menguatkan umat-Mu, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami berdoa Bapa untuk studio BPP GKII yang sedang dikerjakan, kiranya dapat melakukan pelayanan digital sehingga banyak jiwa suku digital dijangkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur atas setiap jawaban ini. Amin.